Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para sahabat, bertemu lagi dengan saya dalam kajian kitab klasik kita. Sekarang kita lanjut, yaitu 3 menjadi kesenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 3 ini kita pun menyenanginya di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi ba'ala sesungguhnya qala berkata hianya Nabi, hubbiba ilayya min dunyakum, dicintai kepadaku daripada duniamu, salasun, akan 3 perkara. Anan iyo aktibu, harum-haruman. Jadi menjadi kecintaan Rasul yang pertama itu adalah harum-haruman, dan menjadi sunnah juga bagi kita berharum-haruman. Ketika kita hendak melaksanakan solat, pakai harum-haruman. Ketika kita hendak pergi solat Jumat, disunnahkan pakai harum-haruman. Menunjukkan senang, Rasulullah senang, malaikat pun senang dengan harum-haruman. Wan nisa'u, dan perempuan. Yang menjadi kesenangan Rasulullah itu adalah perempuan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat derajat perempuan ini. Kenapa dahulu perempuan itu dianggap hina, dianggap sebagai aib, sehingganya adalah tradisi orang Arab itu yang sangat bertolak belakang dalam akal pikiran kita. Bahkan itu sangat menentang HAM kalau dimasukkan hukum sekarang. Apa itu wa'din? Mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ketika anak perempuan lahir, maka itu sebagai menandakan sebagai aib, yaitu kekurangan, tidak bisa dibawa untuk berperang, maka dikubur hidup-hidup. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang, maka adat seperti itu dihilangkan dan derajat perempuan itu diangkat. Sehingganya ketika Rasul ditanya itu, siapa yang harus dihormati? Ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Baru ayahmu. Menandakan ibu itu adalah perempuan, maka kita harus hormati dan hargai, sayangi perempuan. Jangan kita lecehkan perempuan. Yang ketiga, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan akan keindahan pandanganku fis shalah, di dalam salat. Jadi Rasulullah itu menjadi ketenangan di dalam dirinya, indah terasa dalam pandangan matanya, yaitu ketika beliau melaksanakan salat. Sampai dalam hadis itu beliau itu lama dalam salat sehingga sampai bengkak kaki beliau, karena beliau merasakan keindahan-keindahan di dalam salat itu. Jadi yang 3 ini menjadi kecintaan Rasul, dan jadikan kecintaan kita juga karena kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tentang salat ini, kalaulah memang kita mengaku cinta pada Rasulullah, sayang kepada Rasulullah, maka jangan pernah tinggalkan perintah salat itu. Karena kalau kita kaji dalam fikih Islam yang para sahabat, orang yang meninggalkan sholat itu kalau dari ciri-cirinya ada 2. Yang pertama bisa babin kaslin, yang kedua bisa babi juhdin, dan ada ketentuannya. Orang yang meninggalkan sholat itu dengan sebab malas, maka langkah pertama yang diperintahkan adalah istitabah, diperintahkan untuk bertaubat atau diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Sudah diperintahkan, ada nanti penjelasannya. Dia masih melanggar, barulah dia dipenggal kepalanya, dibunuh. Kareh maha, tunggu penjelasannya. Sudah itu ada yang meninggalkan solat itu bisa babi juhdin, menyangkal hukum solat, ndak percaya ke sembahyang tu dah. Alo sembahyang tu ndak perlu sembahyang lain makam dan lah sampai mah. Kalau sebenarnya kalau seperti ini penggal kepalanya, dibunuh. Lalu siapa yang membunuh ini? Haruskah kita orang biasa ini? Ini penjelasannya di dalam fikih Syafi'i, mazhab-mazhab yang lain itu.
yaitu bukan kita. Kalau kita nanti banyak orang akan meninggal nantinya, main bunuh je orang lain. Tidak. Yang menentukan adalah pemerintah ditunjuk qadi dalam sebuah daerah itu, dia yang nanti akan mencek dan memastikan apa orang ini bersalah atau tidaknya. Kalau terbukti ia tidak melaksanakan solat atau meninggalkan solat itu dengan menentang hukum solat, barulah nanti dilaksanakan hukuman, yaitu dipenggal kepalanya. Supaya apa? Untuk memberi efek jera agar orang tidak menganggap menyepelekan hukum Allah, perintah Allah. Sedangkan perintah manusia saja takut kita sepelekan, apalagi perintah Allah. Maka disitulah dibuat hukum Islam itu, supaya sama seperti kita di pesantren. Bagi orang pesantren, sahabat yang pesantren, jika ada yang mendengarkan, ketika pagi itu solat subuh itu ada tim dari pesantren yang mendata siapa yang tidak solat sekarang, sianu dipanggil, dihukum. Apa hukumannya? Yang pertama skot jam 25 kali. Sudah itu besok lagi didata lagi siapa yang tidak solat subuh, masih orang yang sama, tambah hukumannya, yaitu push up 30 kali. Untuk apa? Untuk mendidik dan memberi efek jera agar ia tidak menyepelekan hukum-hukum yang ada di pesantren. Yang terakhir, dia masih orang yang sama, dibotak kepalanya. Malu itu menandakan didikan peraturan Islam itu untuk mengatur dan mendidik kita agar kita tidak menyepelekan hukum-hukum Islam itu. Makanya kalau hukum Islam itu dijelaskan detail atau ahlinya, insya-Allah tidak menganggaplah orang hukum Islam itu keras. Jadi inilah para sahabat, 3 kecintaan Rasulullah, jadikan kecintaan kita juga. Doakan saya selalu sehat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.